Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak sekalian, apa kabarnya? Mudah-mudahan selalu sehat ya. Amin amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak sekalian, pada video kali ini kita akan membahas tentang tipe sel telur, fertilisasi, dan juga aktivasi sel telur. Baik, seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran, kita akan membacakan tujuan pembelajaran kita pada video kali ini. Yang pertama, mahasiswa diharapkan mampu untuk menjelaskan tipe sel telur pada hewan. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan proses fertilisasi pada beberapa hewan. Jadi tidak hanya satu hewan aja nih yang akan kita bahas. Berikutnya, mahasiswa mampu mengkaitkan proses fertilisasi dengan aktivasi sel telur. Seperti yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, bahwasanya em, sel telur yang dihasilkan oleh betina itu bukan ovum seutuhnya, melainkan dia masih oosit sekunder yang tertahan pada fase tertentu dan dia akan mulai aktif kembali kalau kedatangan sel sperma alias bertemunya sel sperma dan sel telur, yakni fertilisasi. Berikutnya, yang keempat, mahasiswa diharapkan mampu menganalisis faktor-faktor yang berpengaruh dalam fertilisasi, khususnya pada mamalia. Yang kelima, mahasiswa mampu menguraikan aktivasi sel telur pada peristiwa parthenogenesis. Dan diharapkan setelah mata kuliah ini selesai, diharapkan kalian mampu memiliki sikap percaya diri, disiplin, kesadaran moral saat besok kita berdiskusi dan presentasi, dan tentunya kalian mampu terampil dalam menghasilkan jawaban pertanyaan PBMP dalam bentuk LKM. Baik, langsung saja kita akan bahas yang pertama tentang kuning telur. Nah, seperti yang kita ketahui di kehidupan kita ya, kalau kita beli telur gitu, pasti ada kuning telurnya. Nah, kuning telur ini biasanya kita sebut dengan yolk. Nah, kuning telur ini sepertinya, memiliki fungsi yang sangat penting ya, kalau kita lihat pada telur biasanya telur ayam yang sering kita lihat. Nah, kuning telur ini fungsinya ternyata sebagai pasokan energi dan juga sintesis produk yang diperlukan untuk perkembangan embrio. Nah, jadi Nak, kuning telur pada telur-telur yang biasa kita temui, itu memiliki fungsi yang sangat krusial sekali, ya. Karena dia berfungsi sebagai pasokan energi dan sintesis pada saat perkembangan embrio. Nah, jadi kalau kita lihat di gambar Nak ya, ini embrionya. Ya kan? Kemudian yang ini sudah ditunjuk ya, set, ini ada yolk. Nah, di sini dikatakan yolk itu sebagai nutrien atau nutrisi. Nah, kalau kita lihat Nak ya, telur ini kan, merupakan salah satu produk hasil fertilisasi ya, dan dia itu terpisah dari induknya. Nah, ibarat kata, Nak, kamu berkembang sendiri ya. Kamu bawa kuning telur. Kuning telur ini yang akan menafkahimu selama kamu berkembang di dalam telur. Nah, ibarat kata demikian, gitu ya. Jadi kuning telur ini nantinya akan sebagai bekal untuk embrio berkembang. Pak, kalau telur manusia itu punya kuning telur nggak ya, Pak? Kan manusia tidak bertelur. Maksudnya menghasilkan telur yang ada di luar tubuhnya, gitu ya. Nah, nanti akan kita bahas tuh, apakah telur manusia itu punya kening telur atau tidak, gitu ya. Nah, jadi yang jelas pada slide ini kalian paham bahwasanya kuning telur itu memiliki fungsi yang sangat krusial atau fundamental karena dia sebagai nutrisi, pasokan energi untuk sintesis produk yang diperlukan untuk perkembangan embrio. Gitu, Nak ya. Nah, adanya kuning telur ini, Nak, ternyata ngefek, ya. Ngefek pada apa, Pak? Ngefek pada ukuran sel telur. Nah, telur ayam kan agak gede ya, bisa kita pegang, kita genggam. Nah, kenapa? Karena dia punya kuning telur. Nah, kalau telur manusia, kalian tahu nggak bentuknya ukurannya seberapa? Nah, tentunya lebih kecil daripada telur telur ayam, gitu, Nak, ya. Kenapa ya? Karena telur ayam itu punya yolk banyak, kayak gitu. Kemudian nanti dia juga akan berpengaruh terhadap diferensiasi ooplasma, pola pembelahan,
dan juga gerakan morfogenetik blastomer selama gastrulasi. Nah, poin-poin ini nantinya akan kita bahas secara lebih mendalam pada saat pertemuan berikutnya, gitu ya. Jadi, mungkin nanti kita akan bahas yang ukuran sel aja, yang lain akan kita bahas di topik-topik berikutnya. Itu, Nak, ya. Saya rasa ini bisa dipahami dan saya rasa kalian juga sadar ya bahwasanya kuning telur itu merupakan nutrisi untuk embrio selama dia berkembang di dalam telur itu sendiri, gitu ya. Oke, berikutnya. Nah, sekarang kita akan membedakan tentang tipe-tipe sel telur. Nah, jadi sel telur itu Nak, bisa kita bedakan dan ini kita bedakan berdasarkan jumlah yolknya, ya, berdasarkan jumlah kuning telurnya. Nah, jadi berdasarkan jumlah kuning telurnya, di sini sudah ada gambaran, Nak, ya. Ada yang namanya mikrolesital, mikro artinya sedikit, oligo juga. Meso artinya sedang-sedang saja, ya. Kemudian makro, makro tuh artinya banyak, mega juga besar, poli itu juga banyak. Nah, jadi secara penamaan kalian sudah bisa membedakan. Kalau mikrolesital, yolknya itu sangat sedikit atau bahkan dapat diabaikan, dianggap nggak ada. Kalau meso, kuning telurnya dalam jumlah sedang, ya, antara sitoplasma sama kuning telurnya itu hampir seimbang. Kalau makro atau mega atau poli, artinya kuning telurnya dalam jumlah yang banyak, lebih besar daripada yang lain. Gitu, Nak, ya. Jadi berdasarkan tipe sel telur, berdasarkan jumlah yolknya, jenis kuning telur itu dibagi menjadi 3, mikrolesital, mesolesital, dan juga makrolesital. Pak, contoh, mmm, tipe sel telur yang mikrolesital atau oligolesital itu hewan apa ya, Pak? Ini dia, Nak. Contohnya ya, contohnya itu pada hewan Amphioxus, Tunicata, mamalia marsupial, dan juga Eutheria. Nah, langsung kita cari aja ya. Amphioxus tuh kayak apa ya, Pak? Nah, Amphioxus. Nah, ini dia, Nak. Jadi Amphioxus itu biasanya hewan yang ada di laut, ya. Jarang kita temui. Nah, bentuknya seperti ini, Nak. Ya, ini adalah Amphioxus, ya. Ya, kayak ikan sih, tapi dia sedikit berbeda. Kemudian ada apa lagi? Ada tunicata. Nah, tunicata tuh kayak gimana ya? Tunicata. Nah, tunicata tuh yang kayak gini ya. Nah, ini termasuk hewan juga meskipun mungkin kita lihatnya di perairan lautan tuh kayak tumbuhan gitu ya, tapi dia adalah, eee, hewan, termasuk hewan. Mungkin Solenterata mungkin ya? Nanti dicek lagi. Oke, berikutnya ada apa lagi, Pak? Ada mamalia marsupial. Saya rasa kalau mamalia marsupial tahu ya, mamalia berkantung. Ya, mamalia berkantung itu contohnya adalah kanguru. Nah, jadi kanguru itu, Nak, itu termasuk telurnya adalah mikrolesital. Dan yang tak lupa nih, mamalia eutheria. Mamalia eutheria ini adalah mamalia yang berplasenta. Manusia berplasenta tidak? Jawabannya iya, Nak. Jadi mamalia eutheria ini merupakan salah satu contohnya adalah manusia. Nah, kenapa Pak kuning telurnya itu sedikit kalau pada hewan-hewan ini? Nah, kalau pada mamalia marsupial, karena kalau kalian tahu ya Nak ya, kanguru itu ngelahirin anaknya tuh kecil. Setelah dilahirkan, nanti anaknya itu akan masuk ke dalam kantungnya. Di dalam kantungnya itu ada puting susunya. Jadi, nutrisinya itu berdasarkan dari puting susu dari si marsupial tadi, gitu, ya. Jadi dia nggak butuh kuning telur, karena telur, si hewannya itu nanti langsung bisa menyusui. Nah, kalau eutheria, Pak, seperti manusia, berarti kuning telurnya sedikit ya, Pak, atau bahkan bisa diabaikan? Jawabannya iya, Nak. Ya, jawabannya iya, karena pada manusia itu nutrisinya disuplai langsung melalui plasenta dan juga tali pusar, ya. Jadi dia nggak butuh kuning telur terlalu banyak, karena itu tadi langsung dapat dari induknya, gitu ya. Nah, terkadang marsupial dan eutheria ada yang menggolongkan ke jenis telur alesital
alias telur tanpa kuning telur. Nah, bahkan Nak, ini ya dikatakan ya, marsupial sama eutheria itu digolongkan ke dalam jenis telur yang alesital. Alesital nih beda lagi dari ini ya. Alesital tuh A artinya tidak. Nah, maksudnya dia itu tanpa kuning telur gitu, Nak. Ya, makanya kalian kalau perhatikan telur manusia dengan telur ayam, ya gede telur ayam lah. Kenapa? Karena telur ayam itu, si embrionya berkembang di luar tubuh induknya, sehingga dia punya bekal yang banyak dalam bentuk kuning telur. Kalau manusia, ya nggak perlu bekal, dia itu ada di dalam tubuh induknya dan dia disuplai langsung nutrisinya. Sampai sini paham ya, Nak, ya, untuk jenis telur yang mikrolesital? Paham. Oke, berikutnya mesolesital. Kuning telurnya sedang-sedang saja. Contohnya apa, Pak? Annelida. Annelida ini contohnya cacing tanah. Moluska, contohnya ini siput ya. Amfibi, contohnya adalah katak, kodok. Dipnoi. Nah, dipnoi ini apa ya, Pak? Yuk kita langsung cek aja ya. Dipnoi ini hewan seperti apa dipnoi ini? Dipnoi fish di sini. Oh ya, kayak gini nak dipnoi ini ya. Oke. Kemudian ada lagi, ada petromizon. Nah, petromizon nih hewan kayak apa ya? Nah, ini ya hampir sama ya. Nah, jadi hewan-hewan ini dia itu jenis telurnya termasuk mesolesital karena sedang-sedang saja kuning telurnya. Berikutnya ada makrolesital, yakni kuning telurnya banyak. Contohnya pada beberapa jenis serangga, reptil seperti buaya, kemudian kadal, ya. Kemudian aves. Nah, ayam itu kan termasuk aves ya. Nah, ini adalah, merupakan ya, jenis-jenis hewan yang telurnya itu banyak kuning telurnya. Dan juga ada mamalia loh. Namun ingat mamalia yang termasuk mamalia prototeria alias mamalia bertelur. Tahu nggak mamalia bertelur itu siapa? Ya, jawabannya adalah ini. Ini namanya aduh Pak Budi sampai lupa. Ini namanya platypus. Ya, ini namanya platypus ya, yang mana dia adalah mamalia. Dia hampir mirip bebek sebenarnya karena dia hidupnya di perairan gitu ya, dan dia tuh termasuk mamalia loh, namun mamalianya dia bertelur gitu ya. Karena mamalia merupakan hewan yang memiliki kelenjar susu, bukan mamalia yang wajib melahirkan gitu ya, Nak, ya. Nah, ini dia mamalia prototeria. Lanjut, Nak, ya. Nah, jadi di sini dapat kalian ketahui, Nak, ya, berdasarkan jumlah yolknya ada 3 jenis tipe sel telur, ada mikrolesital, mesolesital, dan juga makrolesital. Paham ya? Berikutnya nih. Nah, ini sebelum saya menjelaskan ini, jangan terkecoh dengan gambarnya, ya. Kembali lagi, jangan terkecoh dengan gambarnya. Di sini kita akan menjelaskan tentang tipe sel telur berdasarkan distribusi yolknya. Ingat ya, distribusi yolknya, bukan jumlah yolknya. Nah, misalnya nih, gambar jenis sel telur isolesital. Ini kan kuning telurnya seolah-olah banyak kan? Namun ingat nak, di sini kita tidak membahas jumlah yolknya, tapi membahas distribusi yolknya. Ya, kembali lagi membahas tentang distribusi yolknya, bukan jumlah yolknya. Kalau kayak gini nih, ini yolknya ini tersebar di seluruh ruang ini, bukan yolknya banyak gitu nak ya, tapi tersebar. Ya udah, itu aja disclaimer-nya. Yuk kita lanjut ke tipe sel telurnya. Nah, berdasarkan tipe sel telurnya, berdasarkan ini maksudnya distribusi yolknya, tipe sel telur dibagi menjadi telolesital atau megalesital, sentrolesital, isolesital, dan juga mesolesital. Yang pertama nih, telolesital. Yolknya itu terdistribusi tersebar hampir semua bagian telur. Jumlah yolknya itu umumnya banyak.
Inti sel berada terdesak di bagian atas atau kutub animal. Nah, jadi perlu dikasih catatan nak ya, yolknya itu tersebar hampir di seluruh bagian sel telur, kemudian yolknya tuh umumnya banyak nak, dan dia akan mendorong bagian inti selnya ke bagian atas alias kutub animal. Nah, jadi ini ada kutub animal namanya ya, yang bagian atas, yang banyak yolknya berarti juga kutub vegetal namanya. Kembali lagi, kalau telolesital, yolknya itu terdistribusi hampir seluruh bagian sel telur, umumnya banyak, dan mendesak inti sel telurnya ke bagian kutub atas. Dan kutub ini kita sebut dengan kutub animal. Karena ini akan ada calon animalnya di sini. Nah, yang bawah kutub vegetal. Biasanya nih, telur-telur ini contohnya adalah telur reptil, buaya, kadal, kemudian Pisces, telur-telur ikan, dan juga aves, burung, ayam, itu termasuk telolesital. Makanya di sini digambarkan kayak telur ayam, gitu nak ya. Itu gambaran telur telolesital. Berikutnya, sentrolesital. Namanya aja sentro ya, berarti yolknya itu ada di tengah-tengah. Yolknya terdistribusi di bagian tengah. Jumlah yolk umumnya banyak. Inti sel terletak di pusat geosentris harusnya ya. Geometris ini ya, geometris maksudnya yolk. Sitoplasma mengelilingi yolk dan inti. Nah, ini dia nak. Ini ada intinya toh. Nah, di dalam inti ini biasanya dia ada di sitoplasma gitu nak ya. Kalau di sini apa namanya, yolknya itu ada di tengah-tengah maksud saya, nukleusnya itu ada di tengah-tengah yolk, dan yolknya ada di tengah-tengah sel telur, gitu, ya. Nah, jumlah yolknya tuh biasanya banyak, Nak. Inti selnya ada di pusat yolknya, gitu ya. Dan sitoplasma mengelilingi yolk dan inti. Nah, jadi yolknya itu benar-benar ada di tengah-tengah, dan di tengah-tengah yolk ada nukleusnya. Contoh telur pada hewan itu adalah pada insekta, ya, pada belalang, kemudian eee, kupu-kupu dan seterusnya, dan juga Coelenterata, golongannya ubur-ubur dan lain-lain ya. Itu dia. Itu adalah telur sentrolesital. Berikutnya ada isolesital. Yolknya itu terdistribusi merata di seluruh bagian telur. Namun jumlah yolknya itu sedikit, Nak. Nah, ini yang menjebak. Seolah-olah yolknya banyak, padahal tidak ya, Nak ya. Yolknya tuh dikit tapi tersebar di seluruh bagian telur. Inti selnya umumnya berada di tengah. Nah, inti selnya ada di tengah, Nak. Yolknya itu apa namanya, tersebar tapi sedikit. Contohnya apa? Contohnya Amphioxus, Echinodermata, Mollusca, Annelida, dan juga Mamalia. Nah, telurnya manusia tuh kayak gitu, Nak. Ada yolknya, tapi sedikit dan dia itu letaknya tersebar, gitu, ya. Itulah isolesital. Berikutnya ada mesolesital. Yolknya itu berada di kutub vegetal. Nah, ini ada di kutub vegetal dan berlawanan dengan inti yang berada di kutub animal. Jumlah yolknya umumnya sedang. Nah, ini juga agak ambigu ya, Nak ya. Kalau sedang berarti di tengah-tengah Pak harusnya? Iya, harusnya. Nah, bedanya sama telo, kalau telo tuh yolknya banyak, ya. Kalau yang meso itu ya yolknya sedang-sedang saja, namun di sini udah terbagi antara dua kutub. Kutub yang ada nukleusnya disebut dengan kutub animal, kutub yang banyak ionnya disebut dengan kutub vegetal, gitu ya. Kalau meso sedang-sedang saja. Contohnya ada pada telur amfibi, ya, katak dan kawan-kawan, pada ikan lamprey dan juga ikan lungfish, gitu. Nah, kembali lagi, ini adalah tipe sel telur berdasarkan distribusi yolknya. Kita tidak melihat jumlah yolknya ya, Nak, ya, tapi distribusinya. Ada yang terdistribusi di antara dua kutub,
ada yang tersentral pada tengah-tengah sel, ada yang tersebar di luar inti sel, dan juga ada yang sedang-sedang saja dan terbagi 2 kutub. Saya rasa ini jelas, namun ingat kalian perhatikan lagi penjelasannya, jangan terkecoh dengan gambarnya. Gitu Nak ya. Alhamdulillah nih kita sudah bahas tentang tipe sel telur, sehingga kalian bisa membedakan, misal nanti di kehidupan nyata bisa dicek ya, oh iya ini merupakan makrolesital nih, ini telolesital nih, dan seterusnya. Gitu Nak ya. Oke, kita sudah paham tentang tipe-tipe sel telur. Berikutnya nih, karena kita udah bahas tentang sel telur nih, kita akan bahas tentang fertilisasi. Fertilisasi merupakan proses penyatuan gamet jantan dan juga gamet betina. Gamet jantan berupa sperma dan gamet betina berupa sel telur. Yang mana proses fertilisasi ini dapat terjadi di dalam atau di luar organ reproduktif betina. Namun ingat, tergantung jenis organismenya. Nah, kalau organisme nih di samping kiri ya. Nah, ini ada kata. Nah, kata itu kira-kira fertilisasinya di luar tubuhnya atau di dalam tubuhnya? Ya, mereka melakukan fertilisasi di luar tubuhnya, yang mana, induk betinanya nanti akan mengeluarkan telurnya di lingkungan, ya. Biasanya kalau kalian tahu telur katak, Nak, ya, dia tuh panjang banget kayak jeli gitu. Kemudian nanti ada katak jantan yang mengeluarkan spermanya ke luar juga. Biasanya, Nak, kalau kalian lihat ya, katak yang sedang gendong-gendongan. Nah, yang digendong itu bukan anaknya loh. Nah, karena anak katak itu bukan katak, tapi kecebong ya, Nak, ya. Yuk kita coba lihat nih, ya. Katak, eee, apa ya, katak gendong-gendongan. Nah, katak gendong anak ini ada ya. Nah, ini, Nak. Oh, kalau ini anaknya bener kalau yang ini ya. Sebentar nih, atau katak kawin aja ya, katak kawin. Nah, kayak gini, Nak. Mungkin kalian melihat mereka tuh sedang gendong-gendongan, gitu, Nak, ya. Tapi sebenarnya mereka itu sedang melangsungkan proses perkawinan. Gimana, Pak? Entar coba ya, mudah-mudahan ada gambar yang, mumpuni. Nah, ini mumpuni nih insya Allah nih ya. Ini, Nak, contohnya. Ini adalah katak betina, ya, yang mana dia mengeluarkan telur-telurnya. Ini telur-telurnya ya. Sebentar, Pak, di-zoom tun dulu. Oke, nah ini ya. Nah, ini ada katak ngeluarin telur-telurnya nih, tuh ya. Kemudian si, suaminya, nah dia akan mengeluarkan sperma, yang mana spermanya itu dikeluarkan langsung ke lingkungan dan itu akan langsung membuahi sel telur yang sudah dikeluarkan juga oleh oleh betinanya atau istrinya gitu ya. Itulah fertilisasi yang terjadi di luar tubuh induknya. Ya. Nah, apalagi Pak selain katak macem-macem ya, ada ikan, ya beberapa jenis ikan dan seterusnya. Nah, kemudian kalau yang di dalam tubuh ya, kalau di dalam tubuh macem-macem ada, sapi, mamalia dan seterusnya gitu ya. Nah, jadi itulah fertilisasi bisa terjadi di dalam ataupun di luar, tergantung jenis organismenya. Nah, adanya proses fertilisasi ini memiliki tujuan untuk mengaktifasi sel telur. Ya, jadi telurnya diaktifkan dulu tuh karena dia tertahan pada fase, metafase kalau nggak salah ya, metafase 2. Kemudian, setelah nanti diaktifkan, otomatis dia akan menyatukan materi genetik melalui peleburan antara nukleus sperma dan juga nukleus telur dan akhirnya menghasilkan zigot alias sel telur yang sudah terbuahi. Itulah proses fertilisasi, gitu Nak ya. Jadi saya rasa ini bisa dipahami bahwasanya fertilisasi itu adalah penggabungan gamet jantan dan gamet betina. Kemudian Nak, para ilmuwan itu, meneliti tentang fertilisasi itu,
pada hewan-hewan model. Nah, salah satu hewan model yang biasa digunakan untuk pengamatan fertilisasi adalah bulu babi. Bulu babi ini termasuk dalam filum Echinodermata, ya. Penelitian fertilisasi paling ekstensif, dilakukan peneliti pada si ursin alias bulu babi. Kenapa sih, Pak, harus bulu babi? Nah, pertama, bulu babi itu gametnya mudah dikumpulkan. Nah, jadi sel telurnya, sel spermanya itu mudah dikumpulkan. Yang kedua, mereka ini mengalami proses fertilisasi secara eksternal dan mudah diuji coba di dalam laboratorium. Nah, jadi bisa langsung diamatin gitu, Nak, ya. Coba kalau internal kan suwe ya, kita harus pasang kamera, harus membedah gitu ya. Jadi fertilisasi yang paling mudah memang diawasinya yang eksternal. Nah, dan bulu babi ini secara mudah ya kalau kita, melakukan uji coba di laboratorium. Biasanya nih kalau kalian lihat, program Sibolang gitu ya, Nak, ya, kalian biasanya, melihat, gonad bulu babi. Nah nih, biasanya kalau pada Sibolang itu ya, nah ini, biasanya dipecah kayak gitu. Nah di sini dipecah ya, ada, gonadnya ya, ada telur-telurnya nih, biasanya diambil kemudian langsung dimakan, katanya sih enak, agak agak kecut sedikit gitu ya. Nah, itu karena gonadnya itu tadi, mudah untuk diambil, ya. Itu dia alasannya. Kemudian, mereka juga memiliki kesamaan, Nak, dengan vertebrata, termasuk mamalia ya, yakni dalam hal perkembangan Deuterostome. Deuterostome itu apa sih, Pak? Nah, jadi Nak, nanti waktu, mmm, apa namanya, pembahasan materi tentang gastrulasi dan perkembangan lebih lanjut, kalian akan menemukan istilah Deuterostome dan juga, mmm, aduh Pak Widi kok lupa ya. Deuterostome dan juga Protostome. Nah, jadi ada Deuterostome dan juga Protostome. Nah, kalau Deuterostome itu, blastopor itu berkembang menjadi anus. Kalau Protostome, blastopornya akan berkembang menjadi mulut. Nah, jadi blastopor itu merupakan, apa namanya, pori yang terbentuk pertama kali pada embrio, ya. Nah, jadi, blastopor kalau dia nanti berkembang jadi anus, dia itu disebut dengan deuterostome. Kalau blastopornya berkembang jadi mulut, jadi protostome, ya. Dan perlu diingat, Nak, ya, kalau kalian melihat, film-film pada hewan, itu kan ada, apa namanya, ada porifera dan seterusnya. Nah, coba nih Pak di-spill lagi. Nah, ini ya. Nah, ini mudah-mudahan cukup nih. Nah, film Animalia, nah ini jadi ada porifera, cnidaria atau Solenterata, kemudian Platyhelminthes, Mollusca dan seterusnya gitu, Nak, ya. Dan gini, Nak, mmm, nah ini, dan, nanti ada chordata, di dalam chordata ini nanti ada vertebrata. Dan perlu diingat, Nak, ya, porifera, cnidaria, Platyhelminthes, Mollusca, Annelida, Nematoda, Arthropoda itu perkembangannya protostom. Sedangkan Echinodermata dan chordata itu deuterostom. Sehingga dia membuat hubungan yang paling dekat. Maksudnya hubungannya dekat. Jadi Echinodermata itu adalah film yang paling dekat dengan film kita, Nak, chordata, gitu. Dan makanya dia itu salah satu keuntungannya adalah gara-gara dia mirip, Nak, ya, sehingga dia juga memiliki kesamaan dalam proses proses, perkembangan embrio ke depannya, gitu. Nah, jadi kenapa kita pilihnya, dari film Echinodermata dan itu bulu babi, karena itu tadi dia memiliki kesamaan dengan vertebrata, yakni kita, ya, dalam hal perkembangan Deuterostome. Sehingga kembali lagi, si ursin ini bisa dijadikan organisme model, ya. Sehingga dia dapat dijadikan model umum pada peristiwa fertilisasi serupa pada vertebrata. Nah, jadi Nak, misalnya, "Pak, kenapa kita nggak neliti manusia langsung?" Kembali lagi kalau kita neliti manusia, ya etikanya gimana? Bioetikanya nggak ada itu. Makanya kita, melihat, eee eee, praktikumnya itu
pada hewan-hewan yang bisa jadi mewakili atau jadi model. Nah, dalam hal ini proses fertilisasi yang kita jadikan model adalah bulu babi alias si ursin dari filum Echinodermata, yang mana film ini sangat dekat sekali dengan vertebrata dibanding filum-filum lainnya. Gitu nah, itu ya. Ini dia fakta-fakta dari si ursin. Berikutnya nih, nah karena kita menjadikan dia model, otomatis kita harus belajar tentang struktur sel sperma dari si ursin ini tadi. Ya, hampir sama nak ya. Pada spermanya ada bagian kepala, ini dia kepala. Di bagian kepala nanti ada vesikel akrosom. Vesikel artinya kantung. Kantung ini memiliki cairan ya, yang mana nanti cairannya punya fungsi tertentu. Kemudian tentunya dia dilapisi oleh membran sel. Nah, di dalam kepala ini juga ada nukleus yang bersifat haploid. Ingat ya, karena sel sperma itu hasil meiosis. Kemudian di bagian tengah nanti ada sentriol. Sentriol ini tentunya isinya mikrotubulus dan lain-lain ya. Kemudian dia juga ada mitokondria. Mitokondria ini adalah organel penghasil energi sehingga dialah yang bergerak sebagai motor. Kemudian ada aksonema, aksonema yang memanjang dari bagian tengah ke bagian ekor ya. Nah, aksonema ini ibarat kata kayak kabelnya gitu Nak ya. Nah, di bagian ekor nanti energinya di sini, ekornya di sini jadi dia bergerak gitu ya, berenang. Dan ini ada bagian akhirnya dari bagian ekor. Ya, ini dia struktur sel sperma, bulu babi. Berikutnya nih, sel eh, telur pada bulu babi ya. Ingat ya, sel telurnya itu kan nanti dilepas ya ke dalam lingkungan perairan. Nah, di sini nanti ada yang bagian luar ya, ada namanya selubung jeli. Nah, coba kalau kalian bayangkan juga pada telur katak ya, di situ ada pelindungnya selubung jelinya, hampir sama. Ya, sebagai pelindung dong, biar nggak langsung rusak karena dia di luar ya. Ada selubung jelinya, kemudian juga ada lapisan vitellinnya, kemudian ada membran plasma sel telur itu sendiri, dan juga ada pronukleus. Nah, kok pronukleus, Pak? Ya iya ya, karena kembali lagi dia masih belum menjadi nukleus yang seutuhnya ya. Sehingga dia disebut dengan pronukleus ya. Oke, sudah kenalan ya sama struktur sel sperma dan sel telur bulu babi? Nah, lanjut yuk kita ke proses fertilisasinya. Nah, untuk proses fertilisasinya ada 5 tahapan, Nak. Pertama adalah chemo attraction. Chemo artinya kimia, atraksi adalah atraksi atau atraksi kimia gitu ya. Kemudian ada reaksi akrosomal. Nah, masih ingat ada akrosom tadi di sini ya? Nanti dia akan bereaksi loh. Kemudian ada fast block alias pemblokiran cepat. Siapa Pak yang diblokir? Nah, nanti kita akan tahu. Kemudian ada reaksi kortikal atau slow block, pemblokiran lambat. Dan juga akhirnya sel telur bisa diaktifasi. Nah, sebelum kita menjelaskan tentang materi ini, yuk kita simak videonya terlebih dahulu. Akan Pak Widi mute dan nanti akan Pak Widi jelaskan. Sebentar, subtitlenya kita cek dulu ya. Subtitlenya kita ubah menjadi aktif. Oh, ini nggak bisa dibuat bahasa Inggris ya. Coba bisa, bahasa Inggris. Bahasa Indonesia. Wah, Indonesianya belum tersedia. Ya udahlah nonaktif dulu. Akan Pak Widi jelaskan. Yuk kita simak proses fertilisasi pada bulu babi. Nah, ini dia, Nak. Nah, ini bulu babi kan dalamnya ada sel telurnya tuh. Nah, sel telurnya itu nanti akan mengeluarkan zat-zat kimia ya, molekul kimia yang akan memicu sel sperma yang ada di luar untuk mendekatinya. Dengan kimia-kimia tadi, nanti sel spermanya akan moro. Moro itu akan menghampiri gitu ya, karena udah dikasih sinyal. Wah, di situ ada sel telur. Nah, ingat sel telur di bagian luar tuh ada lapisan jelinya, Nak. Nah, lapisan jeli dia harus tembus dulu. Nah, bagaimana cara dia menembusnya? Ingat,
bagian kepala sperma itu punya yang namanya akrosom yang ada enzimnya. Ini ada mitokondrianya ya. Mitokondria ini penghasil energi. Ini ada nukleusnya. Ya, kemudian ada namanya akrosomnya. Dan nanti ada yang namanya filamen. Set. Nah, dikeluarin tuh akrosomnya. Nah, zat itu akan menghancurkan lapisan jelinya. Kemudian kepala sperma nanti akan melakukan penjuluran filamen aktin. Set. Tembus deh. Gitu ya. Nah, masuk ke beberapa lapisan dan akhirnya nukleusnya bisa masuk. Kemudian, wah, wah, wah. Ternyata ada sel telurnya akan melakukan pemblokiran nih. Nah, Pak Widi pause dulu. Pak, ngapain pemblokiran, Pak? Ingat, nak, pada proses fertilisasi hanya ada satu sel sperma aja yang membuahi. Nah, lantas sel sperma yang lain yang juga ingin menghampiri dia gimana, Pak? Harus diblokir. Nah, siapa yang blokir? Ya, sel telur itu sendiri. Makanya ada istilah pemblokiran. Ya, set. Nah, tuh keluar tuh pemblokirannya. Nanti kita jelaskan secara lebih mendetail. Set. Nah, sehingga nanti dia sel telurnya memiliki selubung, namanya selubung fertilisasi yang akan menangkal semua sel sperma yang telat-telat tadi tuh, gitu. Nah, itu gambarannya. Selanjutnya Pak Bidi akan menjelaskan satu persatu secara mendetail. Nah, pertama adalah chemo attraction. Nah, jadi nanti sel telur tadi akan memberikan sinyal berupa cairan kimia yang kita sebut dengan stimulus. Adanya stimulus dari betina, ya, lapisan jelinya tuh yang akan menghasilkan stimulus yang menyebabkan sel sperma mencari jalan untuk bertemu dengan sel telur. Nah, jadi lapisan jelinya akan mengeluarkan sinyal kimia. Wah, ini aku dipanggil nih, gitu. Perlu diingat juga ya anak-anak sekalian, bahwasanya di air laut sel sperma tuh banyak banget. Ada sel sperma dari ikan, ada dari bulu babi, ataupun dari hewan-hewan lain. Agar, tentunya sinyal ini bersifat spesifik, Nak, ya. Nggak mungkin tuh sel sperma ikan nanti akan membuahi bulu babi, karena kembali lagi stimulusnya berbeda, gitu ya. Yang akan menghampiri ya hanya bulu babi sesuai dengan jenisnya, gitu. Kembali lagi, chemo attraction adalah, stimulus dari betina melalui lapisan jelinya yang akan memicu sel sperma mencari jalan untuk bertemu dengan sel telur. Sudah jalan-jalan nih, baru nih udah mau ketemu, maka akan terjadi reaksi akrosomal. Reaksi akrosomal ini terjadi pada sel sperma. Nah, bagaimana Pak caranya? Oke, kita jelaskan pelan-pelan. Pak Widi jelasin sambil nunjuk gambar ya, Nak ya. Satu, terjadi pada saat kepala sperma kontak dengan lapisan jeli. Nah, ini ada kepala sperma toh, kontak dengan lapisan jeli nih yang warna kuning. Nah, diawali dengan vesikel dalam kepala sperma, yakni akrosom, ya. Nanti dia akan mengeluarkan enzim hidrolitik. Enzim hidrolitik ini mampu mencerna selubung jeli. Nah, coba Pak di zoom yatun dulu. Nah, ini ya. Nah, pertama ini ada kepala sperma nih. Ada akrosomnya toh. Ada filamen aktin, ada nukleus, ada sentriol yang sudah kita kenalkan tadi. Nah, nanti kalau kepala ini sudah menyentuh lapisan jeli yang warna kuning ini, ya, nanti akrosomnya itu akan pecah. Mengeluarkan apa tadi? Enzim hidrolitik yang akan mencerna lapisan jeli. Sehingga si siapa? Sperma ini akan bisa menembus gitu. Ya, ini dia reaksi akrosomalnya. Karena dia udah pecah ya warna hijau ini, Nak, maka dia akan mencerna dan ternyata di sini juga terjadi penjuluran filamen aktin. Nah, kita geser lagi. Nah, sebentar. Nih ya. Akrosom akan mengalami penjuluran filamen aktinnya dan menembus lapisan jeli. Nah, ini dia, Nak. Jadi ibarat kata, cairannya itu akan, mencerna, filamennya tuh akan ngebor gitu, Nak, ya. Nah, kemudian tes tes tes. Nah, ini ada lapisan jeli, setelah lapisan jeli ada lapisan
vitelin yang warnanya nih peach ya, warnanya peach. Nah, molekul protein pada ujung akrosom melekat pada reseptor sperma spesifik yang berada pada lapisan vitelin yang membentang dari membran plasma sel telur. Nah, jadi nak, lapisan vitelin ini mengandung yang namanya reseptor-reseptor yang akan menerima protein yang ada pada kepala sperma, khususnya pada bagian filamen aktin. Oh iya nih, kamu cocok nih, kalau cocok nanti akan dipersilahkan melalui yang namanya fusi. Nah, adanya kontak antara molekul protein yang ada di ujung kepala sperma dengan lapisan vitelin sehingga nanti akan fusi. Fusi itu artinya menyatu ya antara membran sperma dan juga membran sel telur. Akhirnya nukleus sperma akan memasuki sel telur kayak gitu ya. Kembali lagi Pak Widi jelaskan tapi fokus sama gambar ya. Pertama, ada kontak sel sperma dengan lapisan jeli akan memicu proses yang namanya reaksi akrosomal. Reaksi akrosomal akan memecahkan, apa namanya, vesikel ya, akrosom yang mengandung enzim hidrolitik sehingga, lapisan jelinya tercerna. Kemudian nanti akan mengalami, penjuluran filamen aktin. Terus, kemudian nanti ketemu lapisan vitelin, di lapisan vitelin nanti ada reseptor yang cocok dengan kepala, sperma. Gara-gara cocok, maka dia nanti akan mengalami fusi alias penyatuan. Kalau sudah menyatu, baru nukleusnya akan masuk, seperti itu. Itu dia reaksi akrosomal, ya. Oke, paham ya, Nak, ya? Oke, kita lanjut. Nah, ini dia, Nak, nih secara lebih mendetail. Kemudian ini juga ada hasil mikroskopnya, ya. Ini dia, Nak. Ini bagian A merupakan nukleus yang masih belum ngapa-ngapain ya. Nukleus, kepala sel sperma. Ya, di sini ada bagian aktinnya, ini ada nukleusnya, ini ada vesikel akrosomnya. Ingat mengandung apa tadi? Enzim hidrolitik. Kemudian dilapisi oleh membran plasma dan ingat Nak, di sini ada di bagian kepala ada protein. Protein ini ibarat kata kunci, Nak. Ya, kunci agar dia cocok dengan sel telur. Kemudian ini ya, kemudian nanti kalau mendekati lapisan jelinya, nanti, vesikel akrosomnya tuh akan pecah ya, akan pecah menghasilkan enzim hidrolitik tadi sehingga mencerna lapisan jeli. Nah, ini enzimnya keluar. Kemudian waktu enzimnya keluar mencerna, nanti filamen aktinnya akan memanjang gitu ya, akan ngebor. Dan ingat di sini ada protein-protein yang berperan sebagai kunci. Protein ini yang akan berikatan dengan reseptor membran sel telur. Kalau cocok maka akan fusi. Gitu ya. Nah, ini dia Nak gambarnya kalau kita lihat dari mikroskop. Ya, seperti ini. Paham Nak ya? Paham. Oke, next. Nah, reaksi akrosomal udah kelar nih. Nukleusnya udah masuk nih. Ingat Nak, seperti yang Pak Widi spill tadi, sel telur itu kalau udah kemasukan satu sel sperma, wajib ngeblok. Ngeblok siapa ya? Sperma-sperma lain lah. Harus diblok. Nah, terjadinya kontak dan fusi membran sel sperma dan sel telur waktu pertama kali tadi, itu akan memicu proses yang namanya fast block, pemblokiran cepat. Bagaimana itu Pak prosesnya? Adanya kontak dan fusi membran sel sperma dan sel telur yang pertama kali tadi ya, menyebabkan saluran ion pada sel telur itu terbuka di dalam plasma sel telur. Nah, jadi Nak, saluran ionnya tuh terbuka ya di dalam, di bagian dalam. Nah, gara-gara dia terbuka tuh, memungkinkan ion Na+ mengalir di dalam plasma sel telur dan mengubah potensial membran alias depolarisasi. Adanya proses depolarisasi ini akan mencegah adanya sperma tambahan yang akan berfusi dengan plasma sel telur. Dan dikatakan fast block karena
Hal itu terjadi sekitar 1 sampai 3 detik pasca fusi dengan sel sperma yang pertama tadi, itu langsung maksudnya ada sel sperma masuk nih, 1, 2, 3 langsung ngeblok, kayak gitu ya. Makanya disebut dengan pemblokiran cepat ya. Kembali lagi, kalau ini tidak terjadi gimana, Pak? Ya nanti banyak sel sperma masuk dong. Kembali lagi, Nak, kita melihat, kita merasakan kebesaran Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk-makhluknya. Sampai sedetail itu loh, ya. Gara-gara ada satu sel sperma udah masuk, lainnya diblok, gitu ya. Ini fast block. Kenapa? Karena terjadi sangat cepat. Nah, adanya depolarisasi ini akan berlangsung selama 1 menit. Nah, contohnya gini, Nak, ya. Ini adalah gambaran dari, apa namanya, kondisi, mmm membran ya, potensial membran pada membran, sel telur. Kemudian kalau secara normal, Nak, ya potensialnya itu sekitar di antara -100 sampai -50 ya, -100 sampai -50, mvol MV. Nah, kemudian waktu itu ditambahin tuh sperma di sini, ditambahin ya, ada sel telur nganggur gitu ya, kemudian ditambahin sperma. Kemudian lama-kelamaan nah misal ada satu sel sperma yang berhasil masuk dalam hitungan 1, 2, 3 langsung set. Nah ini juga yang disebut dengan depolarisasi. Depolarisasi itu apa sih, Pak? Ya coba tuh kalian Google ya, depolarisasi. Nah ini depolarisasi adalah depolarisasi adalah peningkatan cepat dalam potensial alias depolarisasi. Peristiwa yang terjadi secara tiba-tiba, tidak sama sekali yang dimulai oleh pembukaan saluran ion natrium dalam membran plasma. Jadi tiba-tiba, memang tiba-tiba depolarisasi itu. Kalau udah satu sel sperma masuk, tiba-tiba 1, 2, 3 akan berubah potensial membrannya yang awalnya di antara -100 sama -50 akan lanjut. Nah, kalau di buku Pak Widi, sebentar ya Pak Widi cek. Mmm, ini nih, ini Pak Widi bacakan ya keterangan gambarnya. Gambar ini menunjukkan sebelum penambahan sperma, eee, potensial melintasi membran sel telur adalah sekitar -70 mV. Selanjutnya, sekitar 1 sampai 3 detik setelah kontak sperma pertama tadi, potensial tuh bergeser ke arah yang positif, sekitar 20 mV terhadap bagian luar. Pergeseran dari negatif ke positif ini adalah hasil dari sedikitnya Na ke dalam sel telur melalui saluran natrium yang baru dibuka. Sperma tidak dapat menyatu dengan membran sel telur memiliki potensial istirahat positif. Nah, gara-gara dia positif, nah, sperma lain itu tidak bisa masuk, kayak gitu, ya. Sehingga pergeseran tersebut menandakan tidak ada lagi sperma yang dapat menyatu dengan sel telur, kayak gitu, nah. Ya, kembali lagi, 1, 2, 3 langsung positif, sehingga sel sperma-sperma lain itu tidak bisa masuk. Dan kalau kita hitung ya, potensial membran yang seperti ini itu akan, terjadi sekitar 1 menit. Nah, setelah semenit dia akan turun lagi. "Oh, berarti fast block ini sementara dong, Pak?" Jawabannya, "Iya." "Lalu kalau sementara, pemblokirannya gimana dong, Pak? Kan dia cuma 1 menit. Pemblokiran yang lain gimana dong?" Nah, gara-gara dia cuma berlangsung 1 menit, Nak, ada yang namanya slow block alias pemblokiran lambat. Kenapa lambat? Ya karena, dia prosesnya cukup, kompleks kayak gitu ya, makanya yang fast block dulu deh, sambil sembari kita nyiapin yang slow block, kayak gitu. Nah, kalau slow block ini kalian perlu konsentrasi, ya. Kembali lagi, konsentrasi. Pak Widi akan jelaskan satu persatu. Oke, pemain kunci dalam proses slow block adalah vesicle glandula cortex yang terletak di bawah membran plasma. Yuk kita kenalan dulu dengan yang namanya glandula cortex. Ini dia, Nak, ya. Masih ingat tadi, Nak?
Ini adalah sel telur itu punya selubung jeli yang warna kuning tadi ya. Kemudian nanti ada lapisan vitelin itu yang warnanya ungu ya, yang garisan ini, Nak. Nah, kemudian di lapisan vitelin ini ada apa, Pak? Kok ada pasak-pasak? Ye ini, Pak. Ini namanya reseptor, Nak. Pak Widi tadi udah bilang toh, di dalam sel telur tuh ada reseptornya. Ibarat kata dia tuh lubang kuncinya. Kuncinya dari mana, Pak? Kuncinya dibawa oleh sel sperma, bentuk protein. Nah, gitu ya. Kemudian, nah habis lapisan vitelin yang punya reseptor tadi, baru ada membran plasma sel telur. Tadi dikatakan tuh, ada yang namanya granula cortex yang ada di membran sel telur. Ini dia, Nak. Kan ini membran, di bawah membran ada namanya granula cortex. Ini loh, Nak, pentol, 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 pentol. Nah, ini disebut dengan granula cortex. Dan tadi udah di-spill tuh, pemeran kunci dalam proses slow block adalah granula cortex. Di dalam granula cortex ini ada enzim-enzim tertentu yang akan kita bahas secara lebih lanjut. Sebelumnya kita refresh dulu yuk yang kita udah bahas tadi. Ini ada sel sperma nanti akan memecahkan akrosomnya, mengeluarkan enzim-enzim hidrolitik yang akan menghidrolisis lapisan jeli. Kemudian nanti akan ada pemanjangan filamen aktin, yang mana filamen aktin itu punya protein. Proteinnya itu akan cocok dengan reseptor. Kalau dia cocok baru dia akan fusi. Nah, sampai sini nyambung toh? Nah, baru nanti kita akan bahas tentang granula cortex. Lanjut. Beberapa detik setelah fusi sperma dan sel telur, granula cortex akan pecah dan nanti akan fusi dengan membran plasma sel telur dan terjadilah reaksi korteks. Granula cortex akan mengandung enzim dan makromolekul yang mampu mendorong lapisan vitelin menjauhi sel telur dan memperkeras lapisan tersebut sehingga akan membentuk selubung fertilisasi. Adanya selubung fertilisasi inilah yang akan menjadi pelindung yang akan menolak sperma tambahan. Enzim lain akan memenggal dan melepaskan bagian eksternal dari protein reseptor yang tersisa bersama sperma apapun yang melekat. Maksudnya gimana, Pak? Nah, Pak Widi harus jelasinnya pakai gambar, Nak. Oke, sini ya. Nah, tadi udah dikatakan tuh, setelah fusi ya terjadi fast block. Nah, fusi ini juga akan memicu granula cortex akan pecah. Ingat tadi udah di-spill, granula cortex ini mengandung enzim dan juga makromolekul. Kalau dia pecah, Nak, ya, cairannya itu, enzimnya itu, makromolekulnya itu akan mendorong lapisan vitelin untuk menjauhi sel telur. Nah, tadi kan ini berikatan, Nak, ya, gara-gara dia pecah, lapisan vitelin yang ungu ini akan menjauhi, Nak. Menjauhi toh, ini menjauhi. Tidak hanya dia akan mendorong, tapi dia itu akan memperkeras lapisan ini sehingga terbentuk selubung fertilisasi. Nah, gara-gara ada selubung fertilisasi ini yang keras tadi, dia akan menolak sel sperma yang lain. Selain itu, dia juga akan memenggal reseptor-reseptor protein ini kan terpenggal, Nak. Dia akan memenggal reseptor-reseptor protein untuk menjauhi dan dia juga akan memenggal reseptor tadi dan juga mendorong dan memperkeras sehingga sel sperma lain itu juga akan menjauh. Gitu, Nak. Ini dia reaksi fast block. Pak, ulangi lagi dong, Pak. Oke, kita ulangi lagi pakai gambar ya, Nak, ya. Oke, nih. Pak Widi zoom tun dulu bentar. Nah, ini ya. Oke. Satu, ini satu. Satu. Ya, ini ya. Ini adalah kontak antara kepala sel sperma dengan bagian telur, dengan sel telur tapi bagian lapisan jelinya. Kemudian dua, reaksi akrosom. Enzimnya pecah, proteinnya nempel dengan reseptor, oh cocok.
Nomor 3, ini fusi, fusi alias penyatuan. Nah, gara-gara sudah ada yang fusi, maka akan terjadi reaksi korteks. Granula korteksnya pecah, mengeluarkan enzim, mengeluarkan makromolekul, yang mana dia akan mendorong lapisan vitelin menjauh, sekaligus akan memperkeras dan membentuk lapisan selubung fertilisasi. Adanya selubung fertilisasi ini akan menolak sel sperma lain untuk masuk, sehingga hanya sperma yang pertama kali tadilah yang akan masuk ke dalam sel telur. Yang lainnya diblokir semua, gitu ya. Oke, itu dia yang namanya slow block atau reaksi kortikal, gitu ya. Nah, agar lebih jelas lagi tuh, kita simak lagi ya videonya tadi. Nggak apa-apa ya diulangi lagi agar kalian lebih ngeh ya. Kita ulangi lagi. Oke. Nah, ini namanya apa tadi, Nak? Chemo attraction. Nah, dikeluarin tuh sinyal-sinyal dari lepasan jeli sel telur. "Woi woi, yuk yuk menyatu yuk," gitu dia bilang ya. Kemudian akhirnya sel sperma yang cocok gitu ya akan moro. Moro itu menghampiri bahasa Jawa ya, Nak, ya. Oke, set. Wah, itu ada sel telur tuh. Yuk kita tembus yuk. Nah, untuk menembusnya kita perlu enzim nih. Enzim hidrolitiknya pecah pada akrosomnya. Ini sel sperma, bagian kepala sperma itu ya ada bagian yang namanya mengandung mitokondria sebagai motor, kemudian ada nukleus ya. Nah, di dalam nukleus itu juga nanti ada filamen ya. Kemudian di situ ada akrosom mengeluarkan enzim hidrolitik, tes dipecah agar apa? Agar mampu mencerna lapisan jeli. Oh, jadi sperma lain nggak punya enzim itu nggak bisa, Pak? Ya nggak bisa dong, hanya yang cocok aja. Set, masuk ada filamen aktin tadi menjulur, Nak, ya, baru masuk. Gara-gara ada yang masuk, ingat ada fast block. Fast block di sini tidak digambarkan ya mungkin ya, karena itu bermain dengan potensial membran. Nih, di sini ada granula cortex, Nak. Granula cortex akan memecahkan enzim mengeluarkan enzim, pecah dan mengeluarkan enzim, sehingga dia akan memperkeras lapisannya. Terselubung deh, tidak ada sperma lain yang masuk. Sampai sini paham ya? Oke. Lagi dong, Pak, lagi dong, Pak. Oke, kita kasih lagi nih kalau kurang nih, ya. Oke. Oh, kita mute dulu. Ini adalah sel sperma, nah hampir sama tadi ya, ini sel telur. Nah, ini kan negatif ya, potensialnya negatif di sini, minus 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 minus. Nah, ini ada jelly coat atau selubung jeli, selubung lapisan vitelin, kemudian ada membran plasmanya. Nah, ini membran plasma sel telur. Ingat ya, masih negatif ya, minus minus minus. Oke, pada saat ini akrosom akan pecah, mengeluarkan enzim, das enzimnya akan mencerna lapisan jeli. Kemudian nanti akan ada penjeluran aktin dan membawa protein yang berperan sebagai kunci yang akan cocok dengan reseptor lapisan vitelin. Oh iya cocok. Kalau cocok yuk silakan masuk. Mana nih? Ya, ini ya, ini itu proteinnya Nak ya. Kemudian itu reseptornya. Kalau cocok yuk masuk gitu ya. Kalau nggak cocok ya nggak bisa masuk. Sperma lain ya nggak bisa masuk, nggak cocok. Kayak gitu ya. Oke. Ini spesies specific binding. Nah, jadi setiap spesies tuh spesifik. Nah, gitu ya. Oke, lanjut. Nah, akhirnya kalau dia cocok, dia akan mengalami fusi. Nah, influx of Na. Na-nya akhirnya meningkat. Nah, ini yang disebut dengan slow mohon maaf, fast block. Nah, jadi gara-gara positif sperma lain udah nolak tuh. Dia menolak ya fast block. Nih fast block tuh polispermi, poli banyak, sperma itu banyak. Jadi sperma-sperma itu akan di apa namanya, diblok gara-gara ada fast block tadi. Nah, setelah fusi ingat nanti akan terjadi slow block, yang mana slow block itu dipicu oleh yang namanya granula cortex. Nah ini, granula cortex pecah,
mengeluarkan enzim dan makromolekul yang akan mendorong lapisan vital lain menjauhi membran plasma dan memperkeras lapisannya. Nah, kan tambah keras toh. Nah, tuh keras ya, ada water juga yang masuk pula dia. Nah, terbentuklah fertilization envelope atau selubung fertilisasi yang akan menolak sperma lain. Pak, dari tadi kartun mulu. Yang aslinya ada nggak, Pak? Ada dong. Yuk kita simak. Nah, tapi kalian nyimaknya harus anu ya, harus benar-benar jeli nih. Nah, ini dia. Nah, itu nah bentar. Ini sel telur, kemudian yang cilik-cilik itu yang bergerak tadi itu adalah sel sperma. Ini kondisinya sel telurnya masih belum ada selubungnya. Nah ini terbentuk selubung fertilisasi, Nak. Nah, itu ya. Oke, kita lihat yang ini sekarang nih. Ini udah kebentuk nih, spermalin nggak bisa masuk. Coba yang ini ya, kita simak. Nah ini nih, itu ada sel sperma, nanti ada satu yang masuk. Bentar, oke. Nah masih belum terbentuk selubung ya. Oke, ini juga masih belum. Nah ini Nak, dari sini. Nah dia masuk dari sini, baru nanti akan terjadi reaksi kortikal, kemudian water masuk dari tadi, makromolekul ya, dan terbentuklah, eee reaksi kortikalnya nanti ngeluarin enzim. Nah, ini keluar lagi. Nah, enzim dan makromolekul dan akan memperkeras selubung tadi dan terbentuklah selubung fertilisasi gitu, nah, ya. Terlihat sangat jelas sekali tadi tuh. Ini juga nih, ini udah terbentuk nih. Nah, ini juga terbentuk nih, itu kan. Nah, makanya, peneliti itu pakai bulu babi karena bisa diamati secara langsung gitu loh, Nak. Nah, ini nih nih. "Wot wot wot wot, terus yuk, ayo serang 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 serang. Serang 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 serang," gitu ya. Nah, tapi hanya ada satu juaranya. Nah, dari arah sini tadi. Terbentuk selubung fertilisasi. Makanya memang, "Oh iya Pak, berarti kalian itu ya ini tuh juga terjadi pada manusia nggak Pak?" Ya iya dong. Kalian itu hasil dari satu sel sperma dan satu sel telur yang menyatu. Ingat, mmm, itu saling berlomba Nak, dan hanya ada satu juaranya. Gitu ya. Saya rasa ini sangat jelas sekali, terlihat sekali dan kalian wajib, "Oh itu namanya, pemblokiran." Gitu Nak ya. Oke, cukup. Lanjut yuk kita bahas materinya. Jelas Nak ya, tadi udah ada tahapan-tahapannya mulai dari, apa namanya, reaksi chemo attraction, akrosomal, pemblokiran, dan sekarang kita akan bahas tentang aktivasi sel telur. Ceritanya udah masuk kan ya kepala nukleusnya. Nah, yuk kita oh enggak, bentar. Sebelum itu kita akan bahas kenapa sih terjadi pembentukan selubung fertilisasi, bagaimana caranya, Pak? Oke, bagaimana mekanisme terbentuknya selubung fertilisasi? Nah, adanya fusi alias penyatuan antara sperma dan sel telur akan mengaktifkan jalur transduksi atau jalur penerusan sinyal yang menyebabkan Ca2+ yang ada di dalam Re atau retikulum endoplasma itu keluar menuju ke sitoplasma. Nah, jadi di dalam Re nah itu banyak sekali namanya Ca2+. Nah, gara-gara ada fusi tadi, Ca2+ yang ada di dalam Re itu pecah, bukan pecah ya, dikeluarkan menuju ke sitoplasma. Kadar Ca2+ di sitoplasma itu yang, meningkat, ya gara-gara dari Re tadi, akan memicu granula korteks itu fusi atau pecah dan melakukan eksositosis, mengeluarkan enzim dan juga makromolekul. Jadi kita tahu nih Nak, sekarang dalangnya, kenapa si granula korteks itu pecah. Granula korteks itu pecah gara-gara Ca2+ di dalam sitoplasma itu meningkat. Kenapa meningkat? Karena dia dilepaskan oleh Re. Kenapa Re melepaskan? Karena ada fusi antara sperma dan sel telur. Nah, jadi kalian itu kalau ditanyakan jangan jawab takdir. Allah menciptakan akal manusia untuk berpikir dan alhamdulillah sekarang kita tahu konsepnya. Kenapa granula korteks pecah?
Karena meningkatnya Ca2+. Kenapa Ca2+ meningkat? Karena dari Re. Kenapa Re itu melepaskan? Karena ada fusi antara sperma dengan sel telur. Begitu jawabannya. Nah, ini ada penelitiannya. Nah, ini Nak contohnya. Ini waktu apa namanya Nak, 10 second after fertilization. Kemudian 20 detik setelah fertilisasi, nanti terbentuk selubung fertilisasi. Dan seperti ini, dari sini terbentuk sepenuhnya. Dan ternyata Nak, kalau kita tinjau dari kandungan Ca-nya, nah ini ya, satu detik sebelum fertilisasi Ca-nya sedikit. Kemudian waktu 10 detik setelah fertilisasi, nah Ca2 plusnya tuh meningkat di sini Nak. 20 second meningkat lagi di sini, 30 second menyebar. Nah, ini membuktikan bahwasanya kandungan Ca2+ itu, ini conclusion-nya adalah Ca2+ release correlation with formation of fertilization envelope, supporting the researcher hypothesis that an increase in Ca2+ level trigger cortical granula fusion. Ini menandakan bahwasanya Ca2+ memiliki korelasi dalam hal memicu glandula korteks untuk pecah. Alhamdulillah kita jadi tahu sekarang ya. Oke, lanjut. Nah, sekarang kita lanjutkan episode tadi. Wah, ini kepala sperma udah masuk nih. Nah, nanti akan ketemu bukan kepala ya, nukleus, mohon maaf Nak. Nukleus sperma udah masuk nih. Nanti akan ketemu dengan nukleus sel telur. Adanya pengikatan dan fusi sperma yang menyebabkan tingginya konsentrasi Ca sehingga mengakibatkan laju respirasi seluler dan sintesis protein, alias sel telurnya menjadi aktif. Ya. Nah, jadi Ca2+ ini yang meningkat tadi tidak hanya memicu glandula korteks, tapi juga akan memicu sel telur itu untuk aktif. Setelah inti sel sperma memasuki sel telur bulu babi, tidak sampai sekitar 20 menit, akan terjadi fusi inti sperma dan inti sel telur. Dan nanti setelah fusi, maka dilanjut dengan sintesis DNA. Sekitar 90 menit, maka akan terjadi pembelahan sel untuk pertama kalinya. Namun ingat nak ya, 90 menit ini terjadi pada bulu babi dan juga katak. Bentar nak, ini 90 menit atau 90 detik ya? Pak Widi cek dulu, Pak Widi takut salah. Oke, sebentar. Iya, 90 menit ya, 90 menit. Jadi memang 1,5 jam dia, ya. Oke, kemudian variasi waktu pembelahan itu tergantung spesiesnya. Jadi pada manusia pun berbeda, tidak 90 menit atau yang lain kayak gitu, Nak. Tapi kalau pada bulu babi dan katak, 90 menit baru terjadi pembelahan. Gitu ya. Jadi memang prosesnya agak lama ya. Oke, lanjut. Nah, itu tadi, Nak, kita sudah bahas tentang proses fertilisasi pada bulu babi tuh. Kalau pada hewan lain, contohnya mamalia, gimana ya? Oke, kita coba akan menyimak videonya. Videonya cukup oke, sebentar. Oke, kita coba cek ya apakah dibuat bahasa Indonesia bisa atau tidak. Nah, ini bisa ya. Bahasa Indonesia. Arab, Belanda, Indonesia. Nah, ini sambil kalian melihat ya, Nak, ya. Pemupukan ini fertilisasi ya maksudnya. Oke. Pemupukan adalah kisah epik satu sperma menghadapi kemungkinan luar. Nah, ini. Jangan deh, biar Pak Widi aja yang ngomong ya. Nah, ini Nak. Nah, ini adalah fertilisasi. Tuh, jutaan bahkan miliaran sperma nanti akan masuk ya dan akan menuju sel telur yang sedang menunggu di tuba Fallopi. Nah, sel sperma itu Nak macam-macam. Ada yang dia itu sehat, ada yang nggak sehat, ada yang mati karena terlalu asam bagian serviks dan seterusnya. Di bagian vagina maksudnya ya. Oke, kemudian di situ tuh sudah ada tuh, itu ada namanya serviks. Nah, serviks ini tuh sangat sempit, Nak, ya. Terkadang tidak semua sperma bisa memasuki serviks.
Jadi udah ada yang mati duluan di vagina, gitu ya. Udah nih, nah sudah ada serviks, dia menembus-menembus, ya, alhamdulillah sudah ada yang tembus, oke. Nah, di dalam serviks itu ada sperma yang sudah mati kelelahan, ada yang, apa namanya, ada yang nah ini, terjebak ya, terjebak, kemudian juga ada yang, apa namanya, melanjutkan. Nah, ini kontraksi otot rahim juga akan mendorong sel sperma itu bisa masuk, kayak gitu. Namun terkadang sel sperma itu dianggap benda asing sama bagian, organ wanita gitu ya, karena dia asing maka sel darah putih akan menghalaunya. Nah, namun tetap aja sel sperma nanti akan lanjut, ada yang ke kanan, ada yang ke kiri. Dan ingat nak, ada yang keprank. Ingat, wanita itu punya ovarium 2, ada yang di kanan, ada yang di kiri. Dan kalau ada yang matang sel telurnya itu nggak tahu, entah yang di kanan atau yang di kiri. Nah, jadi misalnya yang matang di kanan, yang belok ke kiri berarti keprank kayak gitu, Nak. Yang di kanan berarti dia akan melanjutkan perjuangan, gitu ya. Oke. Nah, di dalam, tabung ya, di tuba falopi itu ada yang namanya fimbre-fimbre. Ya tadi yang, fimbre-fimbrenya tadi dan fimbre-fimbre ini kadang menghalangi sel sperma atau terjebak kayak gitu ya. Oke sebentar. Oke, nah itu ya terjebak ya. Wah, sel spermanya terjebak. Sampai dimatiin dulu ini. Oke, kemudian kalau pada mamalia Nak, terjadi yang namanya kapasitasi. Nah ini, "Pak itu kenapa Pak, sel spermanya kok bersinar?" Kayak gitu ya. Tenang tenang. Jadi Nak, kalau tadi pada, kalau pada bulu babi ada namanya chemo attraction kan. Nah, kalau di sini ada namanya kapasitasi. Kapasitasi ini dipicu dari sel telur atau di lapisan tuba falopi ya kalau nggak salah, coba kita lihat keterangannya. Selama di ini bagian bahan kimia perjalanan di saluran reproduksi menyebabkan selaput yang menutupi kepala sperma untuk mengubah. Nah, jadi di bagian ini, Nak, saluran reproduksi alias tuba falopi akan mengeluarkan zat kimia yang akan memicu kepala sperma untuk mengalami kapasitasi. Adanya kapasitasi nanti akan memicu sel sperma ini akan semakin aktif. Di sini ditandai dengan bersinar gitu, Nak, ya. Nah, itu. Nah, adanya zat kimia akan memicu kapasitasi, set, semakin aktif dia ya, semakin menuju kepada sel telurnya. Semakin cepat. Itu ada fimbre-fimbre ya. Wah, itu dia sel telur. Loh itu apa Pak kok ake pentole? Nah, ini yang membedakan, Nak. Kalau pada mamalia ya atau manusia, sel telurnya itu diselubungi oleh namanya, folikel-folikel. Nah, kalau pada bulu babi kan jeli. Nah, kalau pada mamalia adanya folikel-folikel. Nah, itu folikel-folikelnya ya. Nah, itu folikel-folikelnya, set. Nah, wah, balapan mereka. Oke, set, hanya ada satu sperma nanti yang akan berhasil. Nah, set 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 set, set set set. Wah, ini juga tantangan, Nak, agak ribet pula dia. Tes. Nah, di sini gara-gara ada kapal sperma, maka nanti akan memicu, apa namanya, fusi gitu ya, Nak, ya. Nah, set. Nah, nanti akan diterima ya. Nah, itu akan diterima. Nah, ini hanya ada satu. Makanya kalian tuh dulu waktu di dalam fertilisasi berjuang banget, Nak, sel spermanya. Juga diterima satu, gitu ya. Kemudian dia itu juga akan memicu, pemblokiran. Set. Nah, otomatis yang, sperma lain gimana, Pak? Ya akan diblokir. Gimana, Pak, cara blokirnya? Apakah sama? Ya, yuk kita simak aja. Tes. Tes. Korteksnya akan mengalami pecah, memicu pemblokiran. Tes 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 tes. Nah, sehingga sel sperma yang lain yang wis kadung ngintik-ngintik gitu ya, yang sudah terlanjur masuk akan tidak bisa. Sudah mengalami keras. Gitu, Nak.
Dan beberapa menit kemudian, nanti nukleus sel sperma, ya, itu sudah bersiap untuk bersatu dengan, eee, nukleus sel telur. Namun kembali lagi, Nak, sel telurnya itu masih perlu diaktifasi ya. Nah, karena dia belum mengalami, kalau sudah ada sel sperma masuk, maka dia akan mengalami ini dia, Nak, metafase 2 dilanjutkan. Tes, udah nih metafasenya selesai dengan anafase ya. Nah, baru nih ini yang sel betina nih dengan sel sperma nanti akan mengalami penyatuan. Kromosom 1 ketemu dengan kromosom nomor 1, kromosom nomor 2 ketemu dengan kromosom nomor 2 dan seterusnya. Ya, saling menyatu. Alhamdulillah terbentuklah zigot, yang mana mereka memiliki, kromosom ayah dan juga kromosom ibu, dan dia akan melanjutkan perjalanan. Zigot ini akan berjalan melalui fimbre-fimbre tadi, dari tuba Falopi sampai akhirnya ke uterus. Begitulah perjalanannya. Sekarang yuk kita simak bagaimana penjelasannya. Nah, ini dia, Nak, ya. Pada mamalia, fertilisasinya terjadi secara internal. Dan, di internal ini tentunya, membutuhkan lingkungan yang lembab, yang berasal dari sekresi saluran, reproduktif betina. Jadi di dalam saluran reproduktif betina itu akan selalu lembab, Nak, karena itu tadi memfasilitasi sel sperma. Kemudian, masih ingat kapasitasi ya, Nak, ya? Nah, jadi waktu sel sperma itu udah mau mendekati sel telur, maka, saluran reproduktif betina akan memicu stimulus melalui zat-zat kimia yang menyebabkan hilangnya glikoprotein dan protein pada akrosom, ya, pada kepala sperma. Sehingga dia akan memicu sperma itu menjadi hiperaktif untuk menuju ke sel telur, gitu ya. Kemudian, sel telur itu diselubungi oleh folikel-folikel. Setelah folikel-folikel, baru ada yang namanya zona pelusida. Ini dia, Nak. Ya, kalau kalian lihat ya. Ini folikel-folikel-folikel cocok toh dengan gambarnya tadi. Nah, setelah folikel nanti ada namanya zona pelusida. Ingat kalau pada bulu babi adanya jeli dan lapisan vitelin ya. Nah, kalau pada mamalia adanya folikel dan lapisan zona pelusida. Nah, terdapat reseptor sperma pada zona pelusida. Nah, di zona pelusida itu ada reseptor. Nah, kalau cocok dia baru masuk. Kalau nggak cocok nggak boleh. Nggak bisa masuk dia. Nah, kemudian nanti, terjadi pemblokiran. Dan di sini terdapat catatan, Nak, kalau pada mamalia itu tidak terjadi fast block, adanya slow block. "Kok gitu, Pak?" Ingat, Nak, kalau pada mamalia, kalau kalian sadari tadi, sel sperma untuk menuju ke sel telur itu udah panjang perjalanannya, udah banyak tantangannya. Mulai dari, apa namanya, sperma mungkin ada yang nggak sehat, mulai dari tingkat keasaman dari, organ reproduktif, betina atau wanita, kemudian ada sel darah putih, kemudian ada yang kepreng, ada yang fimbre-fimbre dan lain-lain. Nah, jadi tentunya, tantangannya itu tidak seberat yang, fertilisasinya di luar, yang di dalam itu lebih berat, kayak gitu, nah. Sehingga dia tidak terjadi fast block, adanya slow block aja. Nah, kemudian fertilisasi berjalan lebih lambat daripada bulu babi. Pembelahan pertama pada mamalia terjadi setelah 12 sampai 36 jam. Sedangkan pada bulu babi hanya 90 menit atau 1,5 jam. Begitulah fertilisasi pada mamalia. Bagi yang tidak ngeh ya, nanti coba dilihat lagi, Nak, ininya, dan coba dicocokkan penjelasan saya dengan videonya. Gitu ya. Lantas perbedaannya, Pak, fertilisasi pada bulu babi dan mamalia apa? Ini dia ya. Kalau tempat terjadinya bulu babi kan eksternal, kalau mamalia internal. Kemudian, sel telur yang dilepaskan, wah ini ternyata, Pak Widi ada apa ya, kesalahan mungkin tadi ya. Ternyata kalau pada bulu babi, Nak, itu sudah menyelesaikan meisisnya. Jadi ibarat kata sudah telur sesungguhnya.
gitu ya. Kalau pada mamalia masih tertahan pada meiosis 2 seperti apa yang kita bahas kemarin. Kemudian pelindung sel telur. Kalau pada bulu babi, lapisan jeli dan juga lapisan vitelin. Kalau pada mamalia, ada sel-sel folikel dan juga zona pelusida. Pemblokiran polispermi. Nah, kalau pada bulu babi terjadi dengan fast block dan slow block. Kalau pada mamalia, slow block. Nah, kemudian pembelahan setelah fertilisasi. Kalau pada bulu babi 1,5 jam, kalau pada mamalia 12 sampai 36 jam. Saya rasa kalau kalian menyimak penjelasan saya tadi dari awal sampai akhir, tanpa tabel ini pun kalian nanti bisa menjawab. Gitu Nak ya. Oke lanjut. Nah, setelah menyimak video fertilisasi pada mamalia, simpulkan apa saja dan bagaimanakah faktor-faktor yang mempengaruhi fertilisasi. Nah, jadi kalau ini kita lihat Nak ya. Pertama, fertilisasi itu akan terjadi sukses atau tidak ditinjau pertama kualitas spermanya. Spermanya sehat tidak? Spermanya itu berjalan mundur atau berjalan maju? Kemudian spermanya ada yang kepalanya double atau tidak? Nah, itu tergantung spermanya sehat atau tidak. Yang kedua, saluran reproduksi wanita. Nah, ingat di saluran reproduksi wanita nanti akan ada penghalangnya. Mulai dari tingkat keasaman, serviks yang sempit, sel darah putih yang menganggap mereka adalah makhluk tidak normal, bukan tidak normal, tidak membahayakan gitulah ya, sehingga dimakan gitu ya. Kemudian juga ada jebakan ke prank tadi, dan juga silia, ya, fimbre-fimbre tadi yang mungkin menjebak mereka juga. Kemudian masa subur juga mempengaruhi Nak ya. Takutnya sperma udah masuk, masa suburnya belum masa subur nih. Seperti yang kita bahas kemarin ya, katanya habis sel telurnya masih ada di ovarium, jadi nggak bisa mengalami fertilisasi. Kemudian juga ada pengaruh hormon yang mungkin tidak berimbang gitu ya. Kemudian juga ada penyakit atau kelainan tertentu yang menghalangi proses fertilisasi. Gitu dia. Kemudian, nah tadi kan udah bahas ya tentang, eee, apa, proses-prosesnya sampai sel telur itu bisa aktif. Lantas, mungkinkah sel telur itu aktif tanpa masuknya sel sperma? Mungkinkah? Mungkinkah? Bisa. Tanpa sel sperma itu. Nah, kira-kira tanpa sel sperma, sel telur itu bisa aktif nggak? Jawabannya adalah bisa. Dan coba kita ini ada Quran surat Maryam ayat 19 sampai 21 yang sel telurnya Siti Maryam ini aktif tanpa adanya sel sperma. Namun ingat, ini kalau pada manusia kasus spesial pada orang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Arti dari Quran surat Maryam 19:21 sebagai berikut. Jibril berkata, "Sesungguhnya aku ini hanyalah seorang utusan Tuhanmu untuk memberimu seorang anak laki-laki yang suci." Maryam berkata, bagaimana akan ada bagiku seorang anak laki-laki, sedang tidak pernah seorang manusia pun menyentuhku, dan aku bukan seorang pezina. Jibril berkata, demikianlah Tuhan berfirman, hal itu adalah mudah bagiku, dan agar dapat kami menjadikannya suatu tanda bagi manusia dan sebagai rahmat dari kami, dan hal itu adalah suatu perkara yang sudah diputuskan. Nah, di sini dapat kita ketahui, Nak, bahwasanya Siti Maryam itu sel telurnya memang sudah diaktifkan. Namun kembali lagi, Nak, ini adalah kasus spesial hanya terjadi pada Siti Maryam sebagai wanita pilihan Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan anak, ya. Jadi Siti Maryam itu benar-benar suci, perawan, ya, dan Allah lah yang memberikan anak. Dan anaknya tahu kan ya, Nak, ya? Anaknya adalah Nabi Isa. Berikutnya, nah, aktivasi sel telur itu memang benar terjadi. Memang kalau pada manusia hanya pada Siti Maryam. Tapi kalau pada hewan, Nak, itu ada yang namanya proses partenogenesis. Selain itu juga treatment-treatment selain partenogenesis juga bisa terjadi, Nak. Tidak hanya karena adanya sel sperma, aktivasi sel telur itu dapat terjadi loh. Aktivasi sel telur dapat terjadi secara alami maupun buatan.
Secara alami misalnya peristiwa partenogenesis. Sedangkan kalau pada yang buatan misalnya dengan perlakuan zat kimia atau agen fisika atau juga radiasi. Aktivasi sel telur tanpa sperma juga dapat dibuktikan dari penelitian modern. Contohnya cloning domba Dolly dan juga penelitian lainnya. Nah, jadi kalau kita ingat domba Dolly nak ya, domba Dolly itu dibuahi bukan dari sel sperma, tapi inti sel dari sel somatis dimasukkan ke dalam telur, inti sel telur, kemudian nanti dikasih treatment-treatment dan ternyata terbukti bisa menghasilkan domba Dolly. Cuma domba Dolly pun ini punya banyak kendala nak ya. Misalnya dia gampang terserang penyakit ataupun yang lain. Kemudian ada juga peristiwa parthenogenesis nak. Parthenogenesis ini terjadi pada beberapa hewan, misalnya lebah, tawon, semut tertentu, beberapa reptil, dan lain-lain. Parthenogenesis merupakan salah satu cara beberapa individu untuk melangsungkan keturunannya. Jadi misalnya contohnya komodo nak ya. Komodo itu terkadang menghasilkan anak dengan parthenogenesis. Cuma mekanismenya masih diteliti, hipotesisnya masih banyak yang belum terbukti ya pada komodo itu. Intinya waktu itu ada komodo isinya perempuan semua, betina semua ya komodonya, kemudian tiba-tiba ada yang hamil dan menghasilkan anakan yang jantan kalau nggak salah, gitu. Nah, itu salah satu mekanisme hewan kalau memang miskin, bukan apa ya, bukan miskin, mmm, gimana caranya nih kok nggak ada pejantan ya, tapi kita harus meneruskan keturunan. Nah, jadi dilakukan dengan parthenogenesis. Namun pada, apa namanya, pembahasan ini Pak Widi hanya menjelaskan parthenogenesis yang terjadi pada lebah. Nah, coba ya Pak Widi bacakan di buku saya. Sejumlah spesies hewan bereproduksi secara aseksual dengan parthenogenesis, yakni telur mampu berkembang menghasilkan embrio tanpa dibuahi. Nah, jadi ini menjawab bahwasanya sel telur itu dapat diaktifasi tanpa adanya sel sperma. Namun pada hewan tertentu. Hewan invertebrata yang dapat mengalami parthenogenesis seperti lebah, tawon, dan semut tertentu. Hasil keturunannya dapat bersifat haploid ataupun diploid. Nah, parthenogenesis pada lebah madu menunjukkan hal yang unik. Lebah madu jantan, nah mana jantan nih? Male, ya, male, ya. Atau lebah dewasa haploid yang fertil. Bentar. Mmm, lebah madu jantan drona adalah lebah dewasa haploid yang fertil yang dihasilkan dari peristiwa parthenogenesis. Sebaliknya, lebah madu betina yang meliputi lebah madu pekerja yang bersifat steril dan ratu lebah yang bersifat fertil adalah lebah dewasa diploid yang berkembang dari sel telur yang terfertilisasi. Secara lebih jelas dapat kita lihat. Nah, ini nak. Ini ada female bee. Ini ratu lebah. Ingat, kalau ratu lebah berarti dia diploid. Ini juga sama nih, ratu lebah bersifat diploid. Kemudian di sini ada haploid jantan, ya. Coba yang pertama nih, ada ratu bersifat diploid, kemudian dia menghasilkan sel telur, namun sel telurnya itu tidak mengalami fertilisasi. Namun dia akan tetap tumbuh menjadi anakan jantan yang bersifat haploid. Gitu nah. Ya. Jadi ini tidak mengalami fertilisasi. Lantas bagaimana Pak ratu menghasilkan sel telur? Kemudian nanti ada haploid jantan ya. Haploid jantan ini memiliki sperma membuahi sel telurnya ratu sehingga memicu fertilisasi menghasilkan anakan eee, anakan menghasilkan nanti kalau yang sel telurnya terbuahi menghasilkan AB, AB ini berarti ratu ya, ratu, betina. Kemudian yang ini nanti akan menghasilkan jantan. Ini mungkin keterangannya kurang tepat ya, yang BB ini jantan, gitu Nak, ya. Jadi dari sini Nak, kuncinya di sini ya, kuncinya di sini, kita nggak bahas yang ini. Yang kita bahas ini bahwasanya parthenogenesis itu fertilisasi yang tidak melibatkan sel sperma, namun dia akan tetap berkembang menghasilkan individu. Gitu Nak ya.
Oke, anak-anak sekalian, mungkin itu saja penjelasan saya tentang materi ini. Mudah-mudahan kalian bisa paham. Simak kembali lagi secara berulang kalau memang belum paham dan cocokkan dengan referensi yang ada. Gitu nak ya. Terima kasih banyak Pak Widi akhiri, sukses selalu untuk kalian dan teruslah berproses, berkembang untuk menjadi calon guru yang memiliki kompetensi yang profesional. Matur nuwun, matur suksema, hatur sekelangkong. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.